Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Harun di Slawi, Kabupaten Tegal ya. Mas Harun itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003 lalu. Di mana di tahun itu, di tahun 2003 tadi, Mas Harun ini ceritanya punya pacar, punya calon istri lah lebih tepatnya. Dan pada saat itu pacarnya itu di daerah Jatinegara. Jatinegara itu masih masuk Tegal ya. Perbatasan ke sana lagi itu Warung Pring, nanti udah masuk Pemalang. Nah, ini Mas Harun sendiri waktu itu udah di tahap serius. Jadi ceritanya mau ya ngomongin masalah pernikahan dan sebagainya, tapi ada yang kelupaan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Alias kepotong gitu ya, nggak apa-apa ya. Santai aja. Si Mas Harun itu jadi sering bolak-balik ke situ. Jadi udah yakin banget nih, ini calonnya itu namanya Mbak Aini. Jadi sering bolak-balik ke Jatinegara, ke sana ya, ngapel sekaligus ngomongin masalah itu, meskipun tunangan juga belum, apalagi ke pernikahan itu jadi masih panjang. Tapi di titik itu Mas Harun itu udahlah aku mau serius sama Aini ini, apalagi keluarganya juga udah sempet nanyain waktu itu kan. Ya seringlah main ke sana, ke rumahnya Aini tadi. Dan pada suatu saat itu di tahun 2003 tadi itu musim kemarau. Nah, jalur antara Slawi ke Jatinegara sana itu adalah jalur yang sepi, terutama saat malam hari. Ya, Mas Harun sendiri siangnya kan beraktivitas kerja, jadi punya waktu buat datang ke rumahnya Aini paling ya malam gitu ya. Dari rumah itu sekitar 6:30, perjalanan setengah jam, nanti nyampe rumahnya Aini itu ya malam sekitar jam 7 lah. Nah nanti pulang-pulang sebelum jam 9 itu udah pulang. Tapi ya itu tadi, rute atau jalan yang dilewatin itu kebun jati ya. Wis pokoknya hutan lah di situ, apalagi tahun 2003. Sekarang aja kalau misal ke sana malam hari itu ya sepi, jalanannya tuh udah, kalau dari arah Slawi itu kan nanjak terus ke sana. Nanti kalau dari arah sebaliknya itu turun begitu ya. Jadi termasuk mungkin untuk orang yang nggak biasa, kalau biasa bolak-balik sih ya udah biasa. Tapi untuk orang baru yang lewat ke sana, kesan pertama itu pasti serem. Yang kedua itu ya berbahaya jalurnya gitu, harus ekstra hati-hati karena turunannya juga lumayan cukup curam. Tanjakannya nanjak itu sebenarnya biasa aja, tapi panjang kayak gitulah. Nah hal itu dilakoni oleh Mas Harun ya demi yang namanya cinta begitu ya. Dan waktu itu pada suatu malam Mas Harun ini ceritanya pergi ke sana, ke rumahnya si Mbak Aini tadi. Dan sepulangnya itu barulah Mas Harun mengalami kejadian horor yang menurutnya itu susah banget buat dinalar gitu ya. Sampai sekarang dia itu nggak ngerti ini aku beneran ngalamin itu atau cuman sebatas halusinasi aja. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin 1 menit 2 menit mau dagangan dulu gitu ya. Seperti biasa di samping saya itu ada produk bawang gorengnya Wiji, bawang goreng bikinan sendiri, bawang goreng premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa bumbu-bumbu yang lain, singkong kayak gitu, itu ndak ada, bener-bener bawang murni digoreng. Nah ada beberapa varian ukuran di sini, monggo kawan-kawan. Bagi yang berminat, silahkan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan satu lagi, kami dari Nyai Wiji itu membuka kemitraan gitu ya, untuk kawan-kawan barangkali ya banyak waktu luang atau apa dan mungkin pengen mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya, iseng-iseng tapi menghasilkan, monggo gabung aja, terbuka begitu ya, gratis pula gitu kan, nggak ada biaya apapun. Nah bisa langsung masuk ke nyaiwiji.com ya, nanti ada di
bawah ini di deskripsi video, itu langsung situ bisa daftar, cuman ya modal nomor HP dan sebagainya. Selain itu, kita juga sekarang masih progres ngembangin, kita akan kasih edukasi juga. Ya, edukasi sederhana, kita sambil jalan gitu ya, kita belajar bareng, kita bekerja bersama, dan tentu saja harapannya kita bisa maju bersama. Monggo kawan-kawan yang berminat, kami undang gitu ya untuk gabung atau join jadi partnernya atau mitranya Nyai Wiji, baik sebagai dropshipper maupun sebagai reseller. Ditunggu ya kawan-kawan semuanya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Harun tadi. Nah, malam itu ke sana, main ke situ ke Mbak Aini. Kondisi memang lagi capek dia. Udah kerja, udah apa ya namanya, kayak udah di akhir minggu lah gitu ya. Dia waktu itu ke sana itu malam Jumat. Jadi kan ya memang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu udah bekerja gitu ya, dan malam harinya lanjut ke sana karena ada sesuatu yang mau diomongin waktu itu. Mas Harun sendiri itu punya rencana waktu itu, planningnya atau keinginannya nanti kalau sudah menikah, aku pengen punya rumah sendiri, intinya seperti itu. Dan waktu itu Mas Harun dana memang udah ada dan lagi musyawarah lah, maksudnya sama calon istri, sama orang tua udah, dan sekarang giliran sama calon istri. Jadi waktu itu meskipun kondisi capek, tapi karena dia bersemangat, ada satu kebanggaan yang dibawa ke calon istrinya sana, ya tetap dihajar lah, Slawi Jatinegara, capek gitu perjalanan itu, sampailah di sana. Dan ya ngomongin masalah itu tadi, rumah ini ada beberapa opsi, ada di sini harganya sekian, lokasinya seperti ini di sini begini gitu ya. Maksudnya itu mau minta pendapat dari si Mbak ini tadi, kira-kira pendapat dia itu gimana gitu ya. Dan ya malam itu akhirnya ngobrolin seputar itu, tapi malam itu Mbak Aini itu cenderung diam. Bukannya gimana-gimana ya, harapannya si Mas Harun itu kan calon suami ngomongin masalah masa depan, apalagi ngomongin masalah ini ya, masalah tempat tinggal, tentu saja kan harusnya seneng gitu ya. Apalagi Mas Harun datang ke situ membawa kebanggaan, tapi kok responnya Mbak Aini kok biasa aja, dia kok jadi diem, nggak terlalu yang sesuai dengan harapannya Mas Harun gitu ya, lebih ke diem, terserah aja Mas ya, jawabannya tuh lebih kayak gitu, bukan apa kayak dipanjangin dikit kayak atau gimana, jawabannya kayak gitu. Dan terus terang waktu itu Mas Harun juga agak-agak sedikit kecewa gitu ya, aduh aku kok tanggapannya begitu ya, padahal aku kesini tuh udah berapi-api banget. Dan ya meski udah capek, dapat respon dari Mbak Aini yang tidak sesuai dengan harapannya. Bukan menolak, bukan merendahkan, enggak, tapi itu kurang greget, kata si Mas Harun itu seperti itu. Jadi kurang greget doang. Ya terserah Mas aja yang mana. Jawabannya tuh singkat-singkat, kayak dia itu enggak tahu dia tuh lagi berpikir yang lain atau apa gitu ya. Hal itu nggak diomongin, nggak dibahas malam itu karena Mas Harun juga nggak mau merusak lah momen tersebut. Dan akhirnya setelah jam 9 kurang, seperti biasa kayak udah ada, oh jamnya udah jam sekian gitu ya, itu Mas Harun pamit sama Mbak ini sama keluarganya pulang. Singkat cerita, pulanglah Mas Harun malam itu. Tentu saja suasana hatinya itu udah berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berangkat dengan semangat, meskipun capek, aku tetap semangat, jadinya nggak terlalu kerasa. Nah, pulangnya itu justru sebaliknya. Dia itu jadi, ya bagaimana ya, kok semangatnya kok Aini begitu ya, plus capeknya itu jadi kerasa. Dia pun mulai berpikir gitu ya, ini kok seperti itu ya gitu ya, aku habis ini mau kemana dulu ya, aku pengen butuh seseorang, kata si Mas Harun tadi, aku butuh seseorang, aku ya pengen curhat, atau aku ke rumahnya si Tio aja atau bagaimana ya, nanti deh sambil jalan aja lah, mikir gitu. Akhirnya turunlah dari atas itu, ngelewatin itu tadi hutan-hutan jati yang panjang, kebun bambu, pokoknya daerah di situ duren juga banyak, Jatinegara ya. Pokoknya jalur itu jalur yang menyeramkan. Dan Mas Harun itu juga malam itu
Jadi ngerasain hal itu, kok malam ini kerasa sepi banget ya, mana aku sendirian lagi. Sebelumnya itu enggak, bodoh amat, bablas aja gitu. Ini tuh enggak, mulai pikiran-pikiran negatif muncul dan sebagainya, sampai akhirnya di suatu daerah itu namanya sekarang itu Kali Rambut gitu ya, di daerah situlah nunjukinnya itu di situ. Ada daerah namanya Kali Rambut. Nah, sekarang itu kan ada warung makan, ada semacam kafe gitu. Bukan promosi gitu ya, cuman ada lah di situ sekarang. Nah, dulu tahun 2003 enggak tahu ya. Saya sendiri pernah bolak-balik itu ke Jatinegara itu di tahun 99 atau tahun 2000-an gitu. Wah, kondisinya ya begitu. Kalau udah malam hari, entar dulu deh gitu ya. Nggak biasa, apalagi waktu itu kan masih muda gitu ya. Nah, akhirnya apa? Si Mas Harun ya balik lagi itu turun ke situ. Nah, di daerah di sekitaran Kali Rambut tersebut, ini enggak tahu kenapa dikasih nama Kali Rambut. Apakah kalinya itu dulu banyak rambut gitu di sana atau bagaimana gitu ya. Sejarahnya itu berarti nanti perlu dikulik. Nah, ini si Mas Harun turun kan. Pelan-pelan, hati-hati karena memang turunan lumayan cukup curam. Nah, di situ Mas Harun itu melihat ada sebuah warung. Ada warung kecil banget, warungnya itu nggak gede, warung gubuk. Atasnya itu, atapnya itu masih pakai jerami. Rangka-rangkanya itu masih pakai bambu. Tapi ya warung itu tuh warung buluk, bukan warung yang baru dibangun seperti itu. Seolah-olah memang udah ada di sana bertahun-tahun, udah mengalami ya panas hujan lah. Mas Harun ke situ, ngelewatin kan, kelewatan si warung tersebut. Tapi dia mikir lagi, wih ada warung sempet nengok begini. Ada meja, ada gelas. Nah, mirip kayak gini nih, cuman bawahnya itu ada tatakannya gitu ya. Ini kopi di situ, tapi nggak ada orangnya. Nengok, wih, ada kopi di sana, warung jualan kopi. Ya, ke situ dulu deh, ke situ dulu. Akhirnya mikir kan Mas Harun, aku pikiran lagi nggak enak begini, tak istirahatin dulu lah di situ ya. Akhirnya apa? Mas Harun pun putar balik ke sana, menuju ke warung tersebut, warung kopi tersebut, dan ada ibu-ibu sama bapak-bapak satu pasang gitu ya. Itu di sana yang nungguin. Monggo Mas, langsung disambut seperti itu. Ji Bu, kopinya Bu setunggal katanya. Kopinya satu Bu, Nggih kata si ibunya. Akhirnya dibikinin kan, glenting. Udah ditaruh di situ di meja gitu. Nah, mejanya itu kan di depannya itu panjang. Ini hutan semuanya, tapi menurut Mas Harun, di situ tuh terang. Meskipun terangnya itu bukan terang kayak siang, tapi seolah-olah itu kayak banyak lampu lah. Tapi Mas Harun sendiri nggak memperhatikan secara detail. Lampu itu ya cuman lampu-lampu bolam di situ, nggak tahu listriknya ngambilnya dari mana. Ada lampu bolam nyala di tengah warung. Di luaran itu ada lampu minyak dan sebagainya. Lampunya itu sedikit, tapi rasanya itu lumayan cukup terang dan syahdu banget di situ. Kopi pun keluar, tiba Mas Harun kan duduk di meja. Meja itu panjang. Mas Harun misalkan di sebelah kanan. Nah, itu kopi yang tadi tergeletak satu, yang Mas Harun lihat sebelumnya itu di sebelah kiri. Mas Harun pun nyecep kopinya, seruput, itu enak banget katanya. Cobain ya. Nggak kalah sama kopinya Mas Harun. Itu kopi enak banget. Dan yang penting itu apa? Perasaan atau yang tadi mengganggu Mas Harun, pikiran-pikiran itu, begitu meneguk kopi tadi, itu kayak perlahan itu mulai menghilang. Mulai, wah ini tuh enak banget gitu ya, tenang banget. Ada gorengan di sana, Mas Harun pun makanin gorengan. Pesen, Bu, ada mie Bu katanya, mie instan gitu ya, ada mie Bu. Oh ada, mau apa, rebus atau goreng katanya begitu kan. Saya mau yang rebus saja Bu gitu. Oh ya sudah, mau pakai telur atau enggak ya standar begitu ya. Boleh Bu, pakai juga boleh. Akhirnya sudah makan gorengan tem sambil nungguin itu mie instannya datang, dan gak lama mie instan itu pun datang. Mas Harun pun mulai bertanya-tanya gitu kan. Saat lagi makan mie instan tadi, dia mulai bertanya-tanya, itu tuh kopi siapa gitu kan. Itu tuh kopi siapa ya? Kok yang punya datang-datang, pengen tak tanyain ke si ibu bapak itu di sana, cuman alah sudahlah nanti dulu aku makan mie dulu. Akhirnya Mas Harun pun makan mie tadi. Begitu udah dimakan,
Akhirnya apa? Ada kesempatan Mas Harun itu buat nanya, Bu, nuwun sewu Bu, ini kopinya siapa ya Bu ya di sini ya Bu? Kok dari tadi nggak ada yang minum, katanya begitu kan. Itu kopi anak saya, kata si ibu tadi. Oh, kopi anaknya ibu. Ya wis, Mas Harun pun nggak berpikir yang gimana-gimana. Dia tuh berpikir santai aja lah gitu. Oh, kopi anaknya, mungkin anaknya lagi pergi atau gimana gitu ya. Dan ibu-ibu tuh ramah banget. Kalau ngomong itu ya sambil senyum gitu ya. Wis, enak lah ini warung. Ideal banget seperti ini. Ini warung-warung model begini kalau diutangin ini gampang kayaknya, pikirnya Mas Harun. Sempat kepikiran ke arah situ. Tapi ya bukan bermaksud Mas Harun itu mau ngutang atau apa ya. Cuman ini enak banget kayak gini. Udah minyak enak, kopinya tuh pas banget. Ini kayaknya nggak tahu kopi bukan yang dijual pasaran itu gitu. Ini kopinya tuh aneh. Mirip kayak ada rasa coklat-coklatnya. Terus apa? Nggak tahu ya, kayak ada bau jeruknya atau apa gitu. Katanya tuh nggak tahu, ini kopi tuh unik banget. Mas Harun sendiri pengen nanyain, tapi udahlah, aku nenangin diri dulu aja. Dia pun menikmati malam itu sampai akhirnya si ibu itu ngajakin ngobrol. Dari mana Mas, ditanya. Oh, saya maksudnya dari mana gimana Bu? Saya aslinya mana atau saya dari tempat mana gitu. Mas Harunnya bingung gitu saat ditanya dari mana. Maksudnya dari mana mau kemana, kata si ibu. Oh, saya itu Bu dari atas Bu, dari Jatinegara. Oh, terus ini berarti mau pulang kemana? Oh, saya mau pulang ke Slawi Bu, ke sana. Wah, jauh ya Mas ya, malam-malam begini sendirian gitu. Iya Bu, itu ya namanya gimana ya Bu ya, itu habis ketemu sama calon istri. Oh, jadi gacor sih itu, diomongin gitu ya, semuanya kayak dicurhatin kesempatan. Iya Bu, itu, oh calon istrinya orang Jatinegara Mas. Iya, calon istri saya orang Jatinegara. Cuman ya begitu Bu, tadinya saya tuh mau ngomongin ini, tapi ya dianya kok pendiam begitu ya. Nah si ibu itu, Mas, sampean tahu ndak kenapa calon istrinya sampean itu diam? Itu dia Bu, saya juga ndak tahu Bu. Emang ibu tahu gitu kan, ditanya sama Mas Harun begitu. Ya tahu lah, kata si ibunya. Hah? Ibu tahu Bu kenapa ini calon istri saya itu diem Bu? Tahu, katanya. Mas Harun kan jadi ngelihat ke ini ya. Apa aku ada yang salah ya? Aku pakai celana kan ke sana. Oh, pakai celana. Di resleting kan? Resleting nutup. Apa yang salah gitu ya? Terus apa Bu? Aku tuh nggak tahu Bu. Nggak tahu apa kesalahanku, apa kekuranganku. Orang mungkin nggak lihat, termasuk sampean sendiri juga nggak ngelihat, tapi orang-orang tertentu itu bisa ngelihat Mas. Apa Bu? Katanya begitu kan. Saya nggak bisa ngomong, katanya begitu. Saya tuh nggak bisa ngomong, mohon maaf. Dalam hatinya Mas Harun, ya elah, kalau nggak bisa ngomong kayak gitu, bohong juga bisa gitu kan. Padahal nggak tahu, pura-puranya tahu, giliran ditanya nggak bisa ngomong. Ya wis lah, udahlah biarin. Oh gitu Bu, ya wis lah. Mas Harun jadi gitulah, jadi gimana gitu. Dan akhirnya apa? Udah masih ngobrol-ngobrol yang lain gitu kan. Kenalnya di mana Mas? Lama ya, ditemenin sama ibu. Ibu itu sambil beres-beres gitu ya, sambil ngobrol. Si bapaknya juga ikut nimbrung gitu kan, ngobrol-ngobrol kayak itu. Mas, dari dulu sampai sekarang daerah ini tuh ya sepi begini Mas gitu kan. Daerah ini tuh sepi, kalau malam dulu, kata si bapak, cerita masa lalu daerah situ. Ya Mas Harun lumayan lah buat ngalihin pikiran ya, didengerin aja sambil nanya-nanya iseng. Nanti dibalas lagi sama si bapak, sampai akhirnya Mas Harun itu menyadari sesuatu. Jadi, ibu itu kan masuk ke dalam warung. Nah, si ibu tadi itu kan pakai atasnya itu pakai kebaya, udah tua ya ibu-ibu itu ya, udah 50 tahun lebih. Di bawahnya itu pakai kain jarit gitu. Nah, di bagian bawah kaki, kain jaritnya itu memang agak sedikit ke atas, kayak di betis segitu. Nah, ini di tengah-tengah antara dua kaki, Mas Harun itu melihat rambut panjang. Itu apa ya? Kok si ibu itu ada rambutnya?
di tengah-tengahnya. Mas Harun kan pikirannya jadi kemana-mana gitu. Masa iya rambut itu sepanjang itu? Nggak mungkin, aku nyampe 4 tahun 5 tahun gak dicukur juga paling segini, pikirnya Mas Harun. Itu nyampe sepanjang kayak gitu, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ditungguin sama Mas Harun, ibu itu keluar lagi. Memang bener di antara kaki itu ada rambutnya lurus gitu ya. Iya bener itu rambut. Dan akhirnya Mas Harun saking gak tahannya begitu, saking penasarannya pun akhirnya nanya, Bu, nuwun sewu Bu. Iya Mas, kenapa? Bu, saya mau nanya, tapi mungkin gak sopan, kata si Mas Harun. Oh, nanya aja Mas, ndak apa-apa Mas. Kalau memang ndak sopan ya nanti ndak saya jawab, kata si ibu begitu. Aduh gimana ya Bu ya gitu ya. Udah nanya aja, ndak apa-apa, kenapa? Bu, nuwun sewu. Itu apa ya Bu ya? Itu kayak rambut apa ya Bu ya? Sambil nunjuk itu pakai telunjuk gitu ya. Bu, itu di kakinya ibu itu apa sih? Oh ini Mas, ini ya buntut Mas, katanya begitu. Buntut Bu? Iya buntut, kata situ. Buntut itu ekor maksudnya. Ini buntut. Mas Harun kan kok ada buntutnya. Udah aku ndak mau nanya lagi gitu ya. Aku ndak mau nanya. Tak liatin kopi udah tinggal setengah. Gorengan aku udah makan 2. Mie rebus udah habis. Saatnya pulang kali ini ya. Lagi berpikir seperti itu, tiba-tiba kletak-kletuk. Mas Harun itu kaget bukan main. Astagfirullahaladzim, di pinggirnya itu ada kuda. Ada kuda yang nggak terlalu besar, kuda lokal begitu ya. Ada kuda. Kudanya warnanya hitam. Itu mendatangi atau mendekati itu meja yang di sampingnya, kopi yang di sampingnya Mas Harun tadi, yang dari tadi didiemin. Si kuda itu ngambil tutupnya itu pakai mulut tepluk, terus apa? Gelasnya itu kayak digigit, glek, diminum, ditaruh lagi, ditutup lagi itu pakai mulut. Mas Harun kan diem aja begini. Kok ada kuda bisa minum kopi seperti itu ya? Ngeliatin ke bapak sama ibu. Bapak sama ibunya itu udah senyum-senyum aja. Nggak usah takut Mas, nggak usah takut. Ya dibegituin malah tambah takut Mas Harunnya. Nggak usah takut gimana? Bu, sudah Bu, sampun Bu. Ini berapa? Gratis Mas, kata si ibunya begitu. Gratis Mas. Gratis Bu, iya. Sampean ndak usah takut. Pulangnya ndak usah ngebut. Kami bukan orang jahat, katanya begitu. Iya Bu, cuman kok ada kuda Bu, katanya. Itu anak saya, kata si ibu tadi. Lah, ibu punya anak kuda. Dan si ibu tadi ngebuka ininya, kain jaritnya. Begitu dibuka, jebret, badan ibunya itu jadi kuda. Nah di situ Mas Harun bukannya lari, bukannya apa, Mas Harun itu pingsan di sini. Udah nafas itu kaget bukan main ya, dok. Ada yang sakit sedikit terus tiba-tiba cekit gitu ya. Nah Mas Harun itu plek jatuh di sana. Bangun-bangun setelah dihitung-hitung mungkin sekitar 15 atau 20 menit kemudian Mas Harun bangun, kondisinya itu gelap banget, nggak ada warung di sana, cuman kayak di pinggiran itu pohon-pohon jati begitu ya, cuman kayak gitu doang. Dan Mas Harun langsung nyari motornya, kan gelap banget ya, motorku masih ada, motornya itu masih ada di sana. Dan akhirnya dijegreng, dinaikin dijalanin gitu ya. Dan akhirnya Mas Harun pun sambil istighfar terus, sambil doa terus melanjutkan perjalanan tadi dari atas sampai ke rumahnya ke sana. Gak ngerti apa yang barusan terjadi, ini aku mimpi atau apa ya. Yaitu makanya tadi di awal Mas Harun itu bingung, apakah dia benar-benar melihat itu atau hanya sekedar halusinasi doang. Sampai akhirnya sekitar 2-3 hari kemudian Mas Harun itu balik lagi ke sana, ke rumahnya Mbak. Berarti itu kan malam Jumat ya, berarti hari Minggunya. Hari Minggu kan libur. Mas Harun siang-siang itu ke sana, ke rumahnya Mbak Aini. Saat ke rumahnya Mbak Aini, Mas Harun itu, nah kali ini sikapnya Mbak Aini itu beda. Dia itu udah ceria lagi begitu. Mas gitu kan, oh udah ceria, udah beda lah suasananya sama malam itu. Dan Mas Harun pun akhirnya memberanikan diri buat bertanya, nih
waktu malam itu kenapa sih sikap kamu kok begitu, kok sikap kamu dingin, kok kamu ndak sumringah, kok kamu kayak orang yang nggak bersemangat. Itu mas katanya, itu kenapa, kata si Mbak Aini. Kamu itu pas datang itu aneh, kata Mbak Aini. Ah, aku aneh? Iya kamu aneh. Masa iya malam-malam datang ke sini kacamata hitamnya ndak dilepasin, kata si Mbak Aini. Hah? Aku pakai kacamata hitam, katanya gitu. Iya mas, kamu pakai kacamata hitam mas. Dan masa iya malam-malam bapak aja sampai ketawa. Harun kenapa sih malam-malam begini kok pakai kacamata hitam begitu? Apa ndak peteng gitu, apa nggak gelap? Nah itu Mas Harun pun bingung. Dia ya yang pastinya enggak lah, orang lewatin daerah hutan begitu, apalagi malam-malam masa iya pakai kacamata hitam. Ya enggak banget Mas Harun itu enggak, cuman kata Mbak Eni Mas Harun pakai itu, bahkan orang tuanya pun ngelihat seperti itu, sampai orang tuanya tuh ngetawain, terus ya bikin Mbak Eni agak sedikit bete gitu ya. Ini malu-maluin aku Mas Harun kok seperti itu gitu ya. Gitu Mas gitu. Aku udah pakai kacamata hitam, justru aku kesini mau cerita nih, aku mau cerita nih. Akhirnya apa? Mas Harun kan menceritakan itu tadi, pengalamannya tadi, aku tuh begini katanya. Ngalamin mampir di warung kopi begini dan ya mereka itu jadi kuda, intinya seperti itu. Hah, kamu ngalamin gitu Mas? Iya, aku ngalamin gitu. Dan akhirnya diobrolin sama orang tuanya Mbak Aini gitu ya. Dan ya dibilangnya, itu sih Harun, kamu kan kerja dan ya kamu juga pasti capek. Nah itu dia, kamu harus memanage itu, harus mengatur itu, kapan waktunya datang ke sini, kapan waktunya kamu kerja, supaya kamu nggak terlalu capek. Kalau kamu terlalu capek, apalagi ngelewatin daerah-daerah itu, sepanjang jalur itu ya, lawis itu memedinya itu banyak gitu. Dan orang yang capek itu biasanya akan lebih mudah ditempelin, makanya itu tadi ya diatur lah gitu ya. Kalau memang capek banget, ndak usah kesini dulu, kan ya bisa lain waktu, kata bapak. Toh sebentar lagi kalau memang jodoh gitu kan ya, ini malah ikut kamu terus kan, kata si bapaknya tuh begitu. Bapaknya tuh bijak, nenangin gitu ya. Dan iya ya pak ya, aku minta maaf ya pak ya. Yes, kamu ndak usah minta maaf apa-apa. Tapi beneran kamu malam itu kok pakai kacamata hitam itu? Pak, saestu pak, aku itu ndak pakai kacamata hitam pak, aku itu nggak ngerasa lah pokoknya. Oh ya sudah ya, semua ndak tahu lah, mungkin bapak sama Aini di rumah ini yang agak belerengan atau gimana gitu. Nah itu pun sama, nggak tahu Mas Harun itu apakah dia sebenarnya pakai kacamata hitam tapi dia nggak nyadar, atau keluarganya Aini yang salah lihat, mereka yang berhalusinasi juga, itu pun masih menjadi pertanyaan. Nah itu aja cerita dari Mas Harun, pengalamannya ngelewatin jalur itu ya, jalur Jatinegara, dari Slawi menuju ke daerah Jatinegara, daerah Gantungan dari di situ ya. Jatinegaranya bukan Jatinegara yang di sana, yang di Jakarta, itu bukan. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Yang sudah memesan bawang goreng Nyai Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang mau bergabung dengan kemitraan Nyai Wiji juga terima kasih banyak. Monggo. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.